Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pengangguran di masa pandemi COVID-19 saat ini meningkat. Inovasi apa yang akan dilakukan oleh generasi milenial? Di sini saya akan memaparkan inovasi untuk mengatasi pengangguran di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Alia Fikir Islamiyah dari jurusan Psikologi. Saya akan membuat inovasi sesuai dengan tema, yaitu peran aktif dan inovatif generasi milenial di tengah pandemi COVID-19 untuk membangun Indonesia sejahtera. Mengambil subtema ekonomi dengan judul Inovasi Tie-Dye untuk mengatasi pengangguran di masa pandemi COVID-19. Di masa saat ini, banyak karyawan yang mengalami PHK karena perusahaan yang mengurangi karyawan karena terkena dampak COVID-19. Country Manager Jobstreet Indonesia Farida Halim mengatakan bahwa dampak orang yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 mencapai 54%, yaitu 35% diberhentikan secara permanen dan 19% dirumahkan sementara. Pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai angka 2,97% pada triwulan 1 2020, yang lebih rendah dari triwulan 1 2019 yang mencapai angka 5,07%. Kita membuat inovasi tie-dye, kita dapat meningkatkan perekonomian di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah mengadakan program Kartu Prakerja untuk karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK di tempatnya. Lalu, apakah program tersebut berjalan dengan efektif? Sama sekali tidak berjalan dengan efektif karena sampai saat ini belum ada pelatihan sama sekali. Kita sebagai manusia dibekali akal yang sehat, maka gunakan akal tersebut untuk menciptakan inovasi yang kreatif. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu tie-dye. Tie-dye adalah teknik mewarnai kain dengan cara mengikat kain dengan cara tertentu sebelum dilakukan pencelupan. Inovasi tie-dye tidak memerlukan alat dan bahan yang susah, karena mereka semua relatif mudah ditemukan di sekitar. Pencarian dengan keyword tie-dye di aplikasi Pinterest meningkat hingga 462%. Hal tersebut karena tie-dye adalah tren yang bisa diadaptasi dengan kegiatan DIY atau do it yourself di rumah secara individu. Di sini membuat tas tie-dye dengan teknik bleaching yang motifnya bunga yang dibordir. Bleaching sendiri adalah cara untuk menghilangkan warna pada produk tekstil yang seringkali dilakukan sebagai langkah awal pada proses pencelupan. Untuk tie-dye sendiri, material yang digunakan adalah raw denim dan wash denim karena memiliki karakteristik yang tepat. Untuk bahan dan alat sangat mudah dicari, seperti contoh pada gambar yang di atas. Produk yang dihasilkan pada inovasi ini adalah sling bag dan backpack, karena semua ditujukan untuk semua kalangan. Untuk pemasaran yang lebih cepat, maka kita menggunakan platform jual beli seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Sedangkan untuk media massa, yaitu menggunakan Instagram, Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Untuk analisis SWOT sendiri pada inovasi ini, strength atau kekuatan yaitu olah dan buat mudah ditemukan, weakness atau kelemahan adalah harus teliti, opportunities atau peluang yaitu diperuntukkan untuk berbagai kalangan sehingga pemasaran luas, threats atau tantangan yaitu saingan dengan produk yang berbahan kulit. Keuangan maka harus menilai seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan, pendapatan yang diterima, investasi yang ditanam akan kembali, sumber pembiayaan. Untuk modal sendiri kita dapat menggunakan Bank BRI sebagai pembina UMKM dan dari tabungan pribadi. Keuangan dikelola menggunakan cash flow.
pencatatan arus kas, maka harus melakukan pencatatan yang rapi. Kesimpulannya yaitu tadi merupakan salah satu inovasi yang dapat menjadikan jalan keluar dalam masalah perekonomian. Dan sling bag dan backpack sendiri adalah hasil dari inovasi tie-dye yang mana produk tersebut ditujukan oleh semua kalangan sehingga pemasaran luas. Kita belajar dari kegagalan, bukan penyesalan. Mulailah, tidak pernah ada kata terlambat bagi yang punya tekad untuk berusaha. Jangan sebut sebuah kegagalan sebagai sebuah kesalahan, tetapi jadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Sekian presentasi saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.